3, 2, 1. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Nurul Fatimah dengan nomor pokok mahasiswa saya S0120210002 dalam mata kuliah Pengantar Kebijakan Publik Program Studi Administrasi Pembangunan Negara di Kampus Politeknik Setiaan Makassar. Baik, di pertemuan kali ini saya akan membahas apa sih itu siklus kebijakan publik dan juga contoh dari kebijakan publik tersebut. Baik, langsung saja kita menuju ke siklus kebijakan publik tadi. Terdapat 4 siklus kebijakan publik dan saya akan menjelaskannya satu persatu. Untuk siklus yang pertama yaitu ada agenda setting. Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik itu dipertarungkan. Agenda setting ini merupakan tahap di mana diputuskan masalah yang menjadi perhatian pemerintah untuk dibuat menjadi kebijakan. Pemerintah dihadapkan pada berbagai isu atau masalah yang ada di sekitarnya. Untuk itu, pada saat tertentu pemerintah harus memutuskan isu apa yang menjadi dasar dibuatnya suatu kebijakan publik. Nah, agenda setting atau dikenal dengan sebagai kebijakan didefinisikan sebagai tuntutan-tuntutan agar para pembuat kebijakan ini memilih atau merasa terdorong untuk melakukan tindakan tertentu. Selanjutnya ada formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan, masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Nah, di sini ada Lester dan Stewart menyatakan formulasi kebijakan itu sebagai sebuah tahap dalam proses kebijakan yang dalam mana sebuah isu yang menjadi agenda pemerintah diteruskan dalam bentuk hukum publik. Pengagendaan isu pada dasarnya proses artikulasi dan agregasi yang merupakan fungsi input. Sedangkan yang dimaksud hukum publik adalah output sistem politik. Hasil yang diharapkan dalam formulasi kebijakan ini adalah solusi terhadap masalah publik tersebut. Formulasi merupakan aktivitas kebijakan yang tidak netral dari politik, sehingga kebijakan yang terbentuk merupakan resultan kompromi politik dari para aktor yang berperan merumuskan kebijakan tersebut. Selanjutnya yaitu ada siklus implementasi kebijakan. Implementasi sebagai rangkaian dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia itu menggunakan sumber daya yang lain untuk mencapai sasaran yang strategis. Setelah proses legislasi kebijakan selesai, maka kebijakan publik diimplementasikan. Dalam tahap implementasi, isi kebijakan dan akibat-akibatnya tadi mungkin akan mengalami modifikasi dan elaborasi, bahkan mungkin akan dinegasikan. Jadi di implementasi kebijakan ini, apa yang telah ditentukan tadi, kebijakan yang telah ditentukan, kita melaksanakannya atau mengimplementasikannya dalam kehidupan bernegara ini, seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya yaitu ada evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan di sini yaitu evaluasi kebijakan memusatkan perhatian pada estimasi, penilaian, dan taksiran terhadap implementasi atau proses dan akibat-akibat atau dampak dari kebijakan tadi. Sebagai aktivitas fungsional, evaluasi kebijakan sebenarnya dapat dilakukan terhadap keseluruhan tahap-tahap kebijakan, bukan hanya tahap-tahap akhirnya saja. Nah, di sini sebagian besar para ahli kebijakan berpendapat bahwa tahap akhir dari proses kebijakan itu disebut tahap evaluasi. Lester dan Stewart juga pernah menyatakan
bahwa evaluasi kebijakan itu pada hakikatnya mempelajari konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik. Kajian yang memberi deskripsi dan eksplanasi atas eksistensi kebijakan tidak termasuk dalam studi evaluasi. Baik, kita lanjut pada yang selanjutnya, yaitu ada Baik, selanjutnya kita masuk pada contoh kebijakannya, yaitu contoh yang saya ambil yaitu kebijakan dalam menghormati hak asasi manusia milik orang lain. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakangnya. Istilah hak asasi ini menunjukkan bahwa kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang tersebut bersifat mendasar atau fundamental. Banyaknya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi karena kurangnya sebuah pemahaman tentang nilai-nilai hakiki yang dimiliki oleh setiap orang, sehingga dengan mudah orang melanggar hak orang lain. Pelanggaran ini dipengaruhi oleh beberapa sebab atau beberapa faktor, dan yang dianggap faktor yang paling berpengaruh adalah faktor seperti contohnya faktor politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Banyak sekali masyarakat yang tidak tahu tentang hak-hak yang menjadi haknya, termasuk tidak mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya. Banyak juga masyarakat yang masih terabaikan hak-haknya sebagai manusia. Sebagai bangsa yang berbudaya dan berdaulat, kita harus mampu menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menegakkan hak asasi manusia. Dengan banyaknya permasalahan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka negara kita masih harus merevitalisasi paradigma tentang hak asasi manusia itu sendiri, karena kebanyakan masyarakat Indonesia pada umumnya masih kurang sekali terhadap pemahaman tentang hak mereka. Kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran akan hak asasi manusia itu yang nantinya akan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah masalah lokal sekaligus masalah global yang tidak mungkin diabaikan dengan dialih apapun, termasuk di Indonesia. Baik, kita beralih ke contoh yang pertama, yaitu di siklus yang pertama ada agenda setting. Hak asasi manusia pada hakikatnya muncul karena inisiatif manusia terhadap harga diri dan martabat sebagai akibat tindakan sewenang-wenang dari penguasa penjajahan, terjadinya perbudakan, terjadinya ketidakadilan, dan kezaliman yang pada intinya membuat masyarakat atau warga negara saling berselisih. Maka dari itulah dipilihlah masalah ini untuk menjadi sebuah kategori agenda kebijakan yang membahas mengenai bagaimana perilaku setiap orang terhadap hak asasi manusia orang lain. Selanjutnya yaitu ada formulasi kebijakan. Hasil yang diharapkan dalam formulasi kebijakan adalah solusi terhadap masalah publik. Setelah banyaknya isu-isu dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, para penanggung jawab dalam pembuatan kebijakan pun memutuskan untuk menjadikan masalah ini sebagai suatu kebijakan publik atau ketetapan yang berlaku untuk semua warga negara tanpa terkecuali atau umum. Dibuatnya kebijakan tersebut dimasukkan dalam bentuk UUD 1945 seperti bunyi di pasal 28J ayat 1, yaitu setiap orang itu wajib menghormati hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Berarti bagi siapapun yang melanggar kebijakan yang telah ditentukan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Next, selanjutnya yaitu siklus implementasi kebijakannya. Salah satu karakteristik hak asasi manusia adalah bersifat universal. Artinya hak asasi manusia ini, hak asasi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, ras, maupun golongan. Oleh karena itu, setiap negara wajib menegakkan hak asasi manusia. Akan tetapi, karakteristik penegakan hak asasi manusia
berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu negara akan mempengaruhi pola penegakan hak asasi manusia di suatu negara tersebut. Contohnya di Indonesia, dalam proses penegakan hak asasi manusia dilakukan dengan berlandaskan kepada ideologi negara, yaitu Pancasila. Nah, Pancasila ini merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Jadi, wujud implementasi dari kebijakan ini adalah timbulnya prinsip hak asasi manusia yang dilandasi oleh sistem nilai universal dalam Pancasila, yaitu seperti nilai religius atau ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan juga nilai keadilan yang dijabarkan melalui beberapa nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Adapun nilai-nilai tersebut diantaranya nilai ideal, nilai instrumental, dan juga ada nilai praksis. Seperti contohnya yaitu penerapan pendidikan karakter di sekolah yang bertujuan agar generasi yang akan datang itu mempunyai jiwa yang toleransi, jiwa yang tangguh, jiwa yang berkualitas dan bermoral demi kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Baik, selanjutnya kita beralih pada evaluasi. Siklus evaluasinya yaitu selanjutnya pengambilan evaluasi dari pelaksanaan kebijakan tersebut dan diperoleh hasil bahwa belum sepenuhnya kebijakan ini terlaksanakan dengan baik. Karena kenapa? Masih terdapat beberapa masyarakat yang melanggarnya, dikarenakan terjadinya kesalahpahaman dan juga kurangnya wawasan kebangsaan antara masyarakat. Masih dalam konteks hal ini, maka dari itu ditujukan kepada seluruh pemerintah daerah maupun kota memberikan perhatian sepenuhnya atas kemajuan, terutama di bidang pendidikan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak anak, kaum perempuan, manusia lanjut usia, terus penyandang cacat dan anggota masyarakat lainnya yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Evaluasi dalam tahapan kebijakan publik adalah hal yang terpenting untuk memperbaiki ataupun mengubah suatu hal yang diterapkan yang masih dianggap cacat. Oke, baik. Mungkin kita bisa lihat di sini. Sebelum saya tutup, itu ada Deklarasi Universal. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan hak-hak dan kebebasan dasar yang dimiliki semua manusia. Kita itu semua lahir merdeka dan setara. Semua orang itu memiliki hak asasi manusia masing-masing tanpa pandang suku, agama, ras, dan juga kebangsaan. Selanjutnya kita lihat ke gambar berikutnya, yaitu ada relasi bisnis dan HAM. Di sini ada negara, hak asasi manusia dan juga perusahaan. Jadi negara ini bertanggung jawab, tanggung jawab dari negara ini, yaitu negara itu bertanggung jawab melindungi hak asasi masyarakat, dan juga negara itu juga memastikan bagaimana pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di negara tersebut. Nah, jadi intinya di sini negara sama perusahaan ini sangat bertanggung jawab dalam melindungi dan juga menghormati hak asasi manusia dalam kompleks bermasyarakat. Nah, selain itu perusahaan ini juga bertanggung jawab kepada negara. Jadi perusahaan ini selain bertanggung jawab menghormati hak asasi masyarakat, perusahaan juga bertanggung jawab kepada negara. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Sekali lagi kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata yang salah saya ucapkan, saya mohon maaf karena kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan. Terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada Pak Adi Hermawansyah selaku dosen pembimbing dalam mata kuliah pengantar kebijakan publik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.